Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, tak terasa ini adalah minggu terakhir di tahun 2014. Berarti minggu keberapa ini? Dalam setahun cinta. Hari setahun seberapa minggu? 4 minggu. Iya. Mohon dalam setahun seberapa minggu. Ya saya emang lebih percaya sama Bu Guru daripada anda. Berapa Bu? 52 minggu kurang. Jadi ini minggu ke-52 ya. Itu juga kalau hitungan ibu. Tapi benar insya Allah. Tak terasa kita itu dari 2014 minggu pertama seminggu kita sekarang sudah ada di minggu ke yang 52 yang terakhir. Dalam perjalanan minggu-minggu di 2014 sudah ada banyak saudara-saudara kita yang berpulang. Selama saya di MPI sering saya dengar diumumkan yang sudah berpulang si A, si B, si C, dan beliau-beliau itu ada yang memang sudah berumur, ada yang masih usia produktif ya, ada yang masih kuliahan. Jadi ternyata dalam perjalanan waktu sampai ke 52 minggu ini banyak saudara-saudara kita juga yang sudah berpulang gitu. Nah, tak ada seorang pun yang bisa menjamin apakah di 2015 kita masih ada di minggu pertama. Ya, kita nggak tahu ya. Saya udah sampaikan pada Anda bahwa umur biologis itu kan nggak bisa ditambah atau dikurangi. Kan umur tuh ada 3 ya. Ada umur biologis, umur yang Allah telah tetapkan ya. Ada yang diberi umur panjang, ada diberi umur menengah, umur pendek, umur sesaat. Artinya umur biologis itu kuasa Allah, 100% Allah yang ngasih. Nah, yang kedua umur kronologis, umur yang menggambarkan kualitas kesehatan kita. Nah, kalau ini kita bisa ikhtiarkan umur kronologis. Contoh, ada orang yang usianya 40 tahun tapi masih kelihatan 20-an, fisiknya, jantungnya, tenaganya, berarti dia umur biologisnya 40, umur kronologisnya 20. Jadi otot-ototnya ya, kualitas jantung, kualitas ginjal, ususnya masih bagus gitu. Dan Anda perlu tahu Rasulullah itu diberi umur kronologis yang luar biasa. Beliau di usia 60, di usia di mana orang Indonesia sudah mulai NPP, masa persiapan pensiun, Rasul itu pertama kali ngangkat senjata. Nabi diutus usia berapa Kang Heri? 25 menikah Bu. 40. Karena ayam usia 40. Di Mekah berapa lama Pak? 13 tahun. Nih ulang gitu Di Mekah berapa lama? 13 tahun. Berarti Rasulullah hijrah ke Madinah usia berapa? 53. Belum setahun di Mekah, beliau diserang dalam perang Badar. Berarti setahun kemudian usia 54 Rasul ngangkat senjata. Dan Anda tahu Rasul panglima. Panglima zaman dulu dengan sekarang beda. Kalau panglima zaman dulu tuh bawa bendera, kudanya paling depan, fisiknya paling depan. Eta panglima dulu. Panglima ayeuna mah pang belakang. Di dalam benteng yang kokoh. Dikasih AC, dia cuma pakai halo-halo di depan komputer. Ya, serang. Mundur, ya. Ya. Itu jika main game. Ada gajinya gede, di awal
Rasul mah jadi panglima zaman baheula, bukan hanya Rasul, yang namanya panglima zaman dulu paling depan. Usia 54 tahun beliau mendapatkan pengalaman pertama bertempur. Tempurnya di padang pasir, bukan di hutan. Tempur di padang pasir itu lebih berat daripada di hutan. Hutan mah bisa nyumput, padang pasir mah kumaha nyumputnya kumaha kan? Ya, gitu. Jadi teman-teman sekalian, Rasul di usia 54 beliau memimpin peperangan. Bapak mah 54 MPP. Masa persiapan? Para ahli sejarah, ya, Dr. Haikal dalam bukunya tentang sejarah Rasul, pernah dalam 1 tahun Rasul memimpin peperangan hampir 13 kali. Memimpin di usia sudah 60. Berarti Rasul itu usia biologisnya 60, usia kronologisnya, fisiknya itu masih 40-an gitu. Jangan sampai Anda ini usia 40 tapi usia biologis geus 60, 70, naik tangga teh didorong ku istrinya. Pas ditanyakan usia seberapa? 40 hiji. Berarti dia usia biologisnya masih muda, usia kronologisnya. Rasul, sayang, ibu bapak, punya usia kronologis bagus teh bukan alamiah. Beliau itu orang yang pola makannya sehat, pola hidupnya sehat. Makanya beliau lebih sehat, usia kesehatannya lebih muda daripada usia biologisnya. Teh bukan given, bukan dikasih, tapi diikhtiarkan. Rasul itu kan pola makannya sehat, pola hidupnya tuh sehat, gitu. Rasul tuh rajin olahraga, ya. Olahraga Rasul kesukaannya bela diri, berkuda. Olahraga berkuda kan itu cukup menyehatkan, dan mahal ini. Mahal gitu, mahal, kecuali kukudaan kuda sesungguhnya mahal gitu, bela diri naik odong-odong odong-odong gitu. Nah, Rasul itu olahraga Rasul itu olahraganya kardio. Dengan Aisyah sering berlari. Katanya dalam Sahih Bukhari, kadang aku mendahului Rasul, kadang Rasul mendahului aku. Sunnahnya apa? Hari olahraga teh ajak istri. Kalau istri nggak mau nggak apa-apa. Aisyah itu sering menyaksikan orang Habasyah bermain pedang di masjid. Jadi Rasul sebagai panglima juga melatih di situ. Aisyah sok dibawa. Aisyah mau ikut lihat aku bela diri gitu. Mau ikut berkuda nggak? Gitu. Bapak mah aneh, mau istri ikut sok terjadi olahraga. Oh, aku. Ayah mau kemana? Mau tenis? Ikutlah. Terjadi, mas terjadi. Langsung telepon ke teman. Terjadi, naon? Ayah ngilu. Terudet. Sorry. Kan ayah yang si Agus, yang si Wawan, setelah ke orang datang mau terjadi. Itu di telepon. Pak, dong seserian introspeksi. Ibu tong seserian, kenapa bapak ngamu? Dan ibu sok rudet atau gitu. Dia mau ikut olahraga dengan suami, jangan banyak komen, diem aja. Yang begitu pulang pantesan tiap Sabtu tenis dan ningali paha. Nah pas ayah nu tenis, celana pendek, ibu-ibu tenis, ya kan gitu, langsung komen, pantesan ayah mah kalau hari Sabtu tenis di jam 8 sampai jam 12 dari tenis itu ningali paha kan. Ya Allah, masa suami ibu kudu mewajibkan berkerudung setiap orang yang datang ke tempat tenis? Kan bukan wilayah suami ibu atuh. Jadi Bu, yang ingin saya katakan di sini apa? Ya itu mah kudu dua nana introspeksi diri lah, gitu ya. Suami afdolnya kalau ngajak olahraga teh ajak istri. Ibu mau diajak tong loba ngomong, sabar bikin rudet. Balik ke yang tadi, jadi di minggu terakhir ini saya ingin membuat muhasabah bahwa ternyata kita oleh Allah masih diberi umur biologi sampai minggu ke-52. Alhamdulillah kita ini diberi umur kronologis ya, kita masih sehat. Terus ada lagi umur amal soleh. Kalau umur amal soleh itu
umur yang bisa berjalan terus sekalipun kitanya sudah meninggal. Ya, ibu misalnya ngedidik anak, ibunya udah meninggal, mun anaknya soleh, berarti umur ibu teh soleh masih ada karena ngalir, gitu, ngalir. Ibu dapat ilmu dari sini, ibu cuma cerita sama teman, aku tadi belajar di KI, di MPI itu isinya gini, ibu sampaikan, ya. Lalu orang itu berubah, ibu meninggal, maka seolah-olah umur ibu masih ada, itu umur amal soleh. Ada orang yang pernah ngajak temennya ke sini, ke MPI, si orang yang ngajaknya sudah meninggal, si yang diajaknya masih datang ke MPI. Pak, saya mah tahu MPI itu dari teman saya almarhum. Umurnya sebenarnya dia di bawah saya, tapi begitu melahirkan, ketika melahirkan mengalami pendarahan hebat meninggal. Saya mah udah tahu MPI itu dari teman saya almarhum. Nah, teman nanti sudah almarhum 2 tahun lalu. Si teteh etana masih kesini. Itu amal soleh yang nyambung terus sama almarhum. Makanya kalau berbuat kebaikan tuh ngajak orang. Siapa tahu umur kita nggak nyampe, orang itu melanjutkan. Ayo ke MPI ngaji gitu. Tapi kalau orang itu nggak pernah ngaji, kurang kuliner yuk gitu. Mun orang yang ngajinya, kan ayah tetap ngaji teh trauma. Hah? Ngaji terus orang ditesnya gitu kan. Terus orang ditanya, ditesnya. Ya Allah, orang buang. Lain kuliner, ayah otanding, ayah buras, ayah kos kaki snopi. Terus bukunya diskon tuh 70%, 50%, 60%, pokoknya mah di MPI mah timemiti kaos kaki, kerudung, buku segala aya gitu. Oh aya balanjaan, aya balanjaan. Anu sok tukang balanja mah omongkeun teh balanjaan. Tah, mun kitu jual balanja, kayak atuh era ngaji heula sakedeung. Oh ngaji cicing gitu. Lama-lama mah tertarik. Apa yang terjadi? Di akhirnya rajin ngaji. Orang yang ngajak ngajinya udah meninggal. Nah itu umur amal soleh. Jadi kita harus berusaha untuk memperpanjang umur amal soleh. Nah, yang Android aplikasi Alam Amiruddin itu kontennya ada dari saya, terus ada tim yang membantu untuk terwujudnya ini, karena walau bagaimanapun ilmu saya terbatas, ada timnya segala macam. Teman-teman di tim ini kalau meninggal tak bermaksud mendoakan pondok umur, meninggal ya kan, lalu Anda ini itu teh jadi apa? Umur amal soleh gitu. Jadi sebenarnya kita semua bisa memperpanjang umur kita, yaitu umur amal soleh gitu. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, alhamdulillah sekarang kita umur biologis masih dikasih, umur kronologis, umur kesehatan masih dikasih, ya. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana menggunakan umur kesehatan atau kronologis, umur biologis ini bisa menjadi umur amal soleh, ya. Ibu bapak, tentu saja di muhasabah minggu terakhir ini, ya, kita akan melihat beberapa prinsip yang dinyatakan di dalam Al-Quran, ya. Coba Anda buka dulu surat. Oh, ibu nanya temanya apa? Muhasabah akhir tahun. Itu tema. Judulnya naon? Coba katanya. Anda mau menanya, tapi bagus itu ada judul. Dan jadi tadi di muhasabah akhir tahun ini, pertama saya katakan ada umur biologis, ada umur kronologis, ada umur amal soleh. Umur kronologis kudu diikhtiarkan sama kita, ya. Kita harus berusaha hidup sehat, ya. Makan yang teratur, tidur yang disiplin, pola hidup yang memang benar-benar sehat. Makanya bagi bapak yang masih merokok, ya, cek saya mah daripada ngabakaran rokok, ya, mendingan uang rokoknya disedekahkan. Nah, 1, Anda sehat, 2, Anda bersedekah. Tapi kalau Anda nggak mau bersedekah, minimal berhenti merokok nanti sudah amal soleh untuk meningkatkan kualitas usia kronologis kita. Ini mah himbauan, ya.
Kan ada orang lain mah mengharamkan, saya mah cukup menghimbau. Kalau diharamkan jadi ngambek. Geuleuh cenah urang mau ngaji deui teh kasih ustad eta. Mau merokok haram. Ya Allah, dalil di mana eta? Makanya saya tidak bicara hukum, ini mah himbauan, ya kan, himbauan. Oke, surat Al-A'raf ya. Ayat surat ke-7 ayat 96. Surat ke-7 ayat 96. Ayat ini populer. Ini untuk renungan akhir tahun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-A'raf 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksubun. Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan limpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Namun mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, Ibu Bapak, di situ ada kata-kata kalau penduduk satu negeri beriman dan bertakwa, kami bukakan pintu berkah. Jadi kalau kita hidup ingin berkah di muhasabah akhir tahun ini, maka iman dan takwa harus inherent, harus menyatu dalam diri kita. Nah, iman ini kan harus dirawat, harus dibina, harus di-maintain. Seperti halnya tanaman, dia itu harus dipupuk, harus dibuang hamanya, harus dibersihkan hama dari dijauhkan dari hama-hama yang akan merusak. Karena iman itu seperti tanaman. Ini Anda bisa lihat dalam surat Ibrahim, ya, surat 14. Surat 14. Coba cari 23. Kalau nggak ada di 23, 24, cari dari ayat 1 sampai akhir. Surat 14. Ya. Oke. Ayat 24. Ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Ayat 25-nya tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Ada Bu? Ya. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik? Kalimat yang baik itu keimanan. Kalimat thayyibah, keimanan. Seperti pohon yang baik. Itu yang saya katakan, iman itu diumpamakan seperti. Nah, yang namanya pohon, yang namanya tanaman, itu untuk subur tentu perlu diberi pupuk, perlu dijauhkan dari hama. Kalau kena hama, hamanya harus dibersihkan, ya kan? Disiram. Kalau tanaman iman kita kokoh, asluha sabitun, akarnya kuat memunjam ke bumi dan cabangnya menjulang ke langit. Kalau sudah begitu, iman itu tu'ti ukulaha kullahinin bi'izni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buah setiap waktu dengan izin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar selalu mereka ingat. Jadi teman-teman sekalian, ibu bapak, di akhir tahun ini kita evaluasi bahwa untuk supaya hidup kita berkah, iman kita kudu berbuah. Karena menurut surat Ibrahim ayat 4:25, iman yang kokoh itu asluha sabitun. Daun dan rantingnya, daun dan pohon dan akarnya menghunjam ke bumi. Tu'ti ukulaha ini, memberikan buah. Nah, jadi di akhir tahun ini kita evaluasi apakah iman kita sudah berbuah. Buahnya apa? Lisan kita baik, pikiran kita baik, pikiran kita nggak suudzon sama orang, lisan kita jaga jangan sampai suka melukai orang, ya. Emosi kita dijaga untuk supaya terkendali, gitu. Nah, itu berarti imannya berbuah, ya. Nah, Anda lihat buah iman di mana? Coba buah iman itu lihat di Ali Imran 133 sampai 136.
Ya. Buah iman, buah iman. Tadi gini, iman diumpamakan seperti apa, Pak? Pohon. Di mana tuh dijelaskannya? Ibrahim, ya. Nah, jadi urutan berpikirnya gini. Kalau hidup kita ingin berkah, kita harus punya iman. Iman itu seperti pohon. Yang namanya pohon, kalau ingin berbuah, kudu dirawat, kudu dipupuk. Nah, tuh diukulah-ulahinin. Pohon itu memberikan buah setiap saat. Bagaimana buahnya? Buahnya itu dijelaskan di Ali Imran ayat 1:33. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi 1:33 sampai 1:36. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, orang yang menafkahkan harta di saat lapang atau. Jadi buah iman apa? Buah iman apa? Kita punya kepekaan sosial, membantu orang lain, menafkahkan harta kita baik di saat lapang atau sempit. Ketika lapang, kita membantu orang lain dengan lapang. Ketika sempit, kita membantu orang lain dengan sempit. Berarti buah iman itu kita banyak berbuat baik kepada orang lain. Berbuat baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan harta, ya. Gitu. Kelihatan bapak istri habis belanja bawa kresek berat, bapak bilang, sini mah aku bawa. Itu berarti apa? Buah iman, meringankan beban. Ini ada istri balanja, ya, suami namanya nyantelek, istrinya yuk kresek yuk sampai di tajongan gigi. Wah, gitu kan. Nah, tapi ada juga sebaliknya, ya, istri balanja, suami jadi tukang bawa. Kresek genep di tangan, opat dia, wah gituan. Istrinya mah melenggang gitu. Udah gitu, enggak atuh ayah, enggak. Itu berarti buah imannya belum kelihatan. Apa? Mereka menafkahkan harta di saat susah dan senang. Wal kadhiminal ghaidh, mengendalikan marah. Buah iman itu apa? Buah iman itu tong emosian. Salah saeutik tampilin, salah sedikit lempar, salah sedikit ngomong kasar. Jadi buah iman itu kudu pengendalian emosi kita bagus. Itu buah iman, buah iman. Tadi kan kita cerita pohon itu berbuah setiap saat. Apa buahnya? Mau bantu orang. Apa buahnya? Mengendalikan marah, mengendalikan emosi. Anak main game terus harus dimarahi, tapi terkendali. Teh mau jadi presiden, main game terus, belajar atuh kalau mau jadi presiden. Teh mau jadi wali kota, belajar atuh. Kalau ingin jadi wali kota mah kudu belajar, tong main terus. Nah kudu gitu. Itu mengendalikan emosi. Kamu teh mau jadi pengangguran, jadi tukang beling, mana jadi tukang beling? Olin, berarti itu pengendalian emosinya bagus tidak? Anak didoakan jadi tukang beling. Ya Allah, kamu teh mau jadi preman ujung berung? Jika bekas pacaran namanya dulu, Mama dia nggak mau sama orang itu karena preman. Kamu main game terus, kamu teh mau jadi preman? Itu Anda marah, tapi Anda tidak terkendali. Jadi kalau anak main game terus, anak main terus nggak pernah belajar, ngomongnya kudu terkendali. Itu al-kadhiminal ghaidh. Jadi orang yang bisa mengendalikan marah bukan tidak boleh marah, tapi terkendali. Kamu ya ini mau ulangan main terus, kamu teh mau jadi guru besar, jadi profesor? Masa profesor ulin mah ya tuh belajar? Mana sih? Ibu-ibu kan segitu. Mama teh ngartinya ulin wae. Ayo belajar. Katanya mau jadi gubernur. Ayo belajar. Kan enak dengarnya. Nanti jadi tukang beling. Jadi tukang beling. Ya Allah, kamu teh mau jadi preman ujung berung? Daripada jadi preman ujung berung, preman Cicahem. Gitu. Cicahem teh lebih gede di ujung berung. Terminal gitu. Lebih halus dari kampung rambutan.
Jakarta karirnya. Coba, berarti marahnya tidak terkendali, ya, gitu. Ya. Oke, al-kadhib al-afina anin nas. Buah iman itu apa? Memaafkan orang. Dimaafkan. Bu, kalau kita memaafkan, kitanya nggak capek. Nah, orang yang dimaafkan, kalau dendaman, itu makin panas kejelma. Iya. Misalnya saya difitnah, tapi itu dilawan. Tak, orang yang memfitnah makin panas. Makin panas. Dan apa? Dia akan celaka dengan kelakuannya sendiri. Kan dia makin panas, makin tidak terkendali. Kan gitu. Antep ya. Jadi mun aya orang yang memfitnah ibu, antep itu dilawan. Kayak capek sorangan. Dan dia itu makin panas. Mau dilawanan, dia senang dong ada lawan. Ya. Mun tadi lawanan, antep, dia makin capek. Galau kan? Galau. Nah, kalau udah galau mah, udah. Sekedap dikit tinggal galau. Tanda-tanda kegilaan sudah kelihatan. Gitu. Jadi kayak gitu. Jadi ada orang yang paham, eta orang yang suka memfitnah pahamnya jika ini senada gelo dah. Kunaon gitu penyakitnya sekedar ini gelo tinggal. Gelo cepetan itu. Kenapa? Sampai di layanan. Mau di layanan maka dia merasa ada lawan tuh. Tapi mau diantep capek. Ngomong kan itu lama-lama orang nggak ada yang dengar kan? Capek kan? Apa yang terjadi? Tunggu kegeloannya sebentar. Kegeloan gitu. Jadi apa? Mendingan memaafkan saja. Udah maafkan dah gitu. Dengan dimaafkan selesai Bu, nggak lelah lah ya. Maaf sekali-kali misalnya suami ibu menyakiti ibu, maafkan. Itu bikin ibu lebih rileks. Udah bayangkan dimaafkan. Dan dimaafkan dia pasti diulang deh mana gitu deh. Emang rada ada. Nah, jadi emang rada kurang lebih hampura terus lah. Jadi orang tercapek, udah ibu sehat, udah maafkan, gitu. So, saya bawa mobil, supir angkot seenaknya berhenti, saya maafkan, selesai nggak? Karunya islah dimaafkan, merenan mudah, setoran, selesai. Tapi kalau ini kurang ajarnya, urun seenak nawain, capek ke kita nanti. Ibu apalagi ibu terus buka kaca, balik. Apa supir angkot, balik. Ayah orangnya rinting nanti ke kanan, belok ke kiri. Dimaafkan kerja ajar. Selesai nggak? Sok tadi maafkan, kurang ajar, mobil alus rinting ke kanan, belok ke kiri. Pasti siman nembak kita malah pasti dasar haram itu jelma. Capek nggak? Capek. Mata namanya kalau ayah mobil rinting ke kanan belok ke kiri, saya maafkan. Dan sok hariwang di si ayah motor nyerebet kena wungkul. Tapi saya maafkan. Nah, ibu, bapak, ya kan gitu. Saya jelaskan, Anda nggak ngerti-ngerti, saya maafkan. Saya nggak beban. Dia apa kan rudet sebenarnya. Tapi kok saya dimaafkan. Jadi ternyata memaafkan itu membuat beban hidup kita ringan. Jadi buah iman itu memaafkan. Terus wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang berbuat baik. Artinya apa? Buah iman itu berbuat baik. Tak itu buah iman. Baik aja. Bukan cuma kita berbuat baik. Terserah orang mau ngomong apa, berbuat baik. Ibu pulang dari Surabaya bawa oleh-oleh. Ketemu teman-teman, aku dari Surabaya nih ada oleh-oleh. Tapi sok aya nu kieu. Makarawe Surabaya mana diomong-omong. Kurang mati Eropa tuh. Surabaya gaya babaki gitu kan. Tapi ayah tuh ngomong gitu. Ayah, ibu itu kebaikan bukan? Dan ibu mah tidak bermaksud untuk pamer ke Surabaya. Ke geng, ke teman-teman di pengajian tuh ada oleh-oleh Surabaya bagikan gitu. Ibu terus kasih amis, ayah galeno nih bagikan. Ibu kak Garut, ayah dodol bagikan. Kan domba makan hese lah bagikan. Ayah dodol kan domba kan hese. Nah bagikan. Bu, Pak, ada orang yang mungkin gak suka dengan gaya Anda, biarin. Yang penting yang Anda lakukan kebaikan bukan? Kebaikan, udah gitu.
ibu tanya mun sasapu di depan rumah, ibu suka melebar ke jalannya, ada 10 meter ke kanan, 10 meter ke kiri. Apa kegedean? Kilometer lah, kilometer. Anda mendikasi contoh yang bagus. Jauh-jauh sekali. Gusti ya Allah, aku mengasih contoh yang ideal. Jauh-jauh sekali. Oke, tidak nonton. Ini kan saya punya jiwa maaf. Oke, saya mau. Dia di halaman teh 2 meter ke jalan kaditu, 3 meter jalan kaditu. Eta sangat mungkin ada orang yang gini. Halaman batur di disapu. Wios dan niat kita mas supaya untuk kebaikan, lakukan kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ketika Anda berbuat baik, jangan berharap semua orang suka dengan Anda berbuat baik. Tidak semua orang suka. Anda kira datang ke MPI semua orang suka? Ada yang suka. Teteh kemana? Ke MPI. Iya alhamdulillah saya juga dulu suka ke MPI. Tapi sekarang saya punya anak. Anak-anak saya nggak bisa ditinggal. Saya kangen ke MPI. Ayo mungkin. Ayo kemana? MPI? Naon MPI? Udah jelas. Udah jelas. Haji kayak gitu. Udah jelas. Naon? Haji kayak gitu. Ustadznya getara pakai kopiah. Ustaz lain, aku mah ragu urut jangkotan. Naon? Ustaz teh kitu, urut jangkotan, tara pakai kopiah, tara pakai sorban. Saumur-umur can ningali urangnya manehna pakai sorban, can saumur pakai gamis. Ustaz macam apa itu? Ngaji kan percaya lagi gue mah nggak ngerti. Ada nggak? Ada mungkin yang itu. Tapi ada juga yang peduli, ngaji, ulin. Jadi sebenarnya kalau kita hidup mah, pasti 3 nilai. Ada pro, ada kontra, ada nggak peduli. Bapak ibu kesini ada yang peduli, ada mahasiswa saya, mahasiswa S2, ya kan gitu. Tiba-tiba dia pas ketemu Pak, silakan gitu. Biasanya biasa we, Pak, ya. Aku hijrah gitu kan. Selamat ya. Kamu tambah cantik. Kan tadinya nggak berkerudung, dia berkerudung. Adik dosen yang lain mah telapor dia teh. Adik saya mah duka dah mahasiswa teh menedar pisan. Biasa we kudu hai. Duka dah mahasiswa teh meneh alang pisan. Padahal saya mah biasa aja kayak gini stylenya. Pak, ya, pas istirahat kan saya dari satu kelas ke kelas yang kedua gitu. Pak, aku hijrah. Semangat ya. Gitu. Cek ya semangatnya. Ya, hijrah, semangat ya. Kamu tambah cantik, nah gitu dong. Ya, gitu. Kamu jadi ilmuwan, berkerudung, cantik, hebat. Gitu. Saya bangga punya mahasiswa seperti kamu. Nah, gitu. Saya muji. Ayah oke. Iya. Kamu di jilbab, cek dosen hijabnya. Kampungan tahu. Bagusan yang dulu kemarin tuh rambut kamu lucu. Sekarang rambut kamu ketutup. Nah, dosen ayah gitu. Ayah oke oke. Di kerudung, teu kerudung, eta sirah maneh. Kerudung ya, di kerudung sirah nu manehna, jadi kerudung sirah nu manehna. Peduli, gue nggak ngurus yang gitu. Jadi maksud saya apa? Wallahu yuhibbul nu penting mah kita berbuat. Berbuat baik aja. Pak, bapak di rumah, pembantu nggak ada, cucian banyak, bantuan, ya. Temen bapak bilang, kamu tuh ya, kalau jadi suami harus jaga harga diri dong. Masa kamu nyuci piring? Anda mikir, emang istri saya nggak ada pembantu, karunya, eta cucian segitu banyak, dibantuan. Kan terserah, no penting kita berbuat kan? Baik, kata teman anak, iya kamu teh menghinakan diri. Zaman yang lama tak gawenya, kamu menghinakan diri. Kan gitu. Bu, Pak, ada yang mengatakan, katanya kalau kita ngebantu istri itu menghinakan diri. Cek saya mah gitu. Pun pembantu nggak ada, ya saya misalnya tukang lipat, saya besok rapi lipatan saya. Ini istri ke istri, kan gitu. Tapi begitu diistrika sama saya hancur Pak. Ya, kadang-kadang ya ngepel, ya kalau
pembantu lagi nggak ada, karunya tuh istri ngepel ya gitu. Nah pas bagian luar, ayo tatangga mending ngeresakeun. Mah urang we. Ngeresakeun imah urang. Lamun kotor kan urang teh anu beres. Itu mending ngeresakeun. Oh, ieu teh aya pembantu kesangon gitu. Nah, terserah, yang penting Allah menyukai orang-orang yang berbuat gitu. Saya lagi bicara apa, Bu? Jiwa maaf, buah iman. Ulang gitu. Saya lagi bicara apa? Untung udah dibahas tadi. Memaafkan tadi apa? Buah iman. Kan iman itu seperti pohon yang harus berbuah. Buahnya itu gimana? Memaafkan, berbuat baik. Terus yang berikutnya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau berbuat salah, segera istighfar dan taubat. Jadi orang yang beriman itu, yang punya imannya punya buah, itu bukan berarti suci dari salah. Semua orang itu nggak ada yang suci dari salah. Kalau ada yang merasa dirinya suci dari salah, itu kesalahan dia. Sok suci namanya. Kalau saya tanya, Bu, siapa di antara ibu yang merasa dirinya suci dari dosa? Begitu angkat tangan, saya katakan itu loh dosa Anda. Sok suci. Nah makanya di sini sekiranya orang beriman, orang bertakwa itu melakukan kekeliruan. Namanya orang ada kelirunya, ada hilafnya. Dzakarullah. Mereka ingat sama Allah, fastaghfiru lidzunubihim, segera mohon ampun dari dosa-dosa. Walam yusirru ala ma fa'alu, tidak meneruskan perbuatan buruknya. Begitu, oh ini salah nih, saya hilaf nih, udah jangan dilanjutkan. Gitu, jangan, iya salah ya, tapi orang geus kadung, kagok kurang kagok. Jangan, kalau salah mah tidak ada istilah kagok. Kalau baik boleh kagok. Ya Allah, tadi teh niatnya baca teh 2 halaman kagok baiklah 4 halaman ya. Nah, kalau baca Quran teu naon kagok, ya kan? Tadi niatnya saya 2 halaman. Halaman 18 ini asa kagok lah lebih ke 20 ya. Teu naon, eta mah kagok untuk berbuat baik. Tapi kalau berbuat dosa, ya kan? Kagok lah. Kewe awal tahun berhenti teh. Pokoknya mah kalau berbuat salah dia segera menghentikan kesalahannya. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah, terus kalau kita punya buah iman, tadi buah iman itu berinfak di saat lapang atau susah, memaafkan kesalahan orang, mengendalikan emosi, selalu berbuat baik. Sekalinya kita terjerumus dosa, kita segera memperbaiki diri, mohon ampun, memperbaiki diri. Maka buahnya itu, balasannya itu ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Apa katanya? Balasan bagi mereka, ampunan dari Tuhan mereka, dan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalam, itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang berbuat, yang beramal. Jadi teman-teman sekalian, di minggu ke-52 ini kita harus berusaha hidup kita berkah. Supaya hidup kita berkah, kita kudu punya iman. Buah iman itu ada 5. Berbuat baik di saat lapang atau susah, memaafkan orang, mengendalikan emosi, selalu berbuat baik kepada siapapun, bahkan sekalipun kepada orang yang nyakitin kita, kita tetap berbuat baik. Seperti hanya Rasul berbuat baik kepada orang yang melemparinya. Rasul begitu datang ke Taif dilempari batu sampai pelipisnya berdarah, tapi Nabi doanya, ya Allah ampuni mereka, berikan kepada mereka keturunan yang soleh, gitu ya. Nah, kemudian mohon ampun. Terus buah iman itu satu lagi di Ali Imran 159. Coba Ali Imran 159, kan tadi 133 sampai 136. Di 159-nya coba. Biar sekalian. Ini buah iman nih. Kan iman itu seperti apa? Pohon yang buahnya memberikan manfaat kepada sekitar. Apa buahnya?
Ali Imran 133 sampai 136 dan Ali Imran 15. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Karena rahmat Allah kamu bersikap lembut kepada mereka. Seandainya kamu keras dan berhati kasar, tentu mereka menjauhkan diri darimu. Buah iman tuh kabatur tetong harat. Tahu harat? Kasar gitu loh. Harus lembut, itu buah iman. Jadi Rasulullah orang teh ke orang ya lembut lah gitu, nggak kasar. Menurut ayat ini, kalau kamu kasar, mereka jauh darimu. Maaf Pak Bu, kalau anak-anak kita nggak dekat, itu jangan dimarahin itu anak. Mungkin kita yang nggak bikin nyaman. Kalau anak-anak saya nggak dekat sama saya, kamu teh ngomong dong ke ayah, gimana sih? Anak saya teh sering dimarahin karena nggak pernah ngomong itu ini. Salah. Kenapa? Kenapa anak saya nggak dekat? Mungkin sayanya kasar. Menurut ayat ini, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulika. Kalau kamu kasar, mereka jauh darimu. Atau boro-boro anak, istri, suami, kucing wae Pak. Tiap saya turun, kucing nyamperkeun tajong. Tendang. Tiap ayah kucing tendang. Begitu mobil saya datang, kucing teh malah lunur. Ini benar, mau lunur. Ya. Tapi kalau kita tiap datang, selalu ada makanan yang saya kasih ke kucing itu. Nyamper nih. Ya, tidak lihat kita aja, dia datang. Karena kita suka ngasih makan. Begitu. Nah itu kucing, komode suami ibu. Mun ibu galak teh, suami teh ada jauh. Mun bapak terlalu galak sama istri teh jauh gitu. Jadi boro-boro suami atau istri kucing, oke jauh. Tak bermaksud menyamakan suami dengan kucing. Walaupun ada kemiripan. Ya, Bu, di rumah saya punya ikan. Karena saya mah rutin, tiap mendekati kolam, pasti saya ngasih makan. Dan tiap saya datang itu dia mendekat. Mendekat. Tapi ada orang yang tiap ke kolam teh sengaja ngucek-ngucek gitu. Ngucek-ngucek, dia teh tahu. Oh, dia menjelma ngucek-ngucek. Jadi eta teh ikan. Dia nggak punya pikiran, tapi dia punya insting. Dengan instingnya dia bisa membedakan mana yang kasar, mana yang lembut. Makanya buah iman apa? Ngahulang. Lembut, Gusti. Saya tuh nggak suka kalau anak. Tinggalin yang bolong itu. Ngebleng lagi. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Nah ini senada nggak dengan yang tadi? Maafkan. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun. Jadi bukan hanya memaafkan, memohonkan ampunan. Wasyawirhum fil amri, buah iman itu apa? Demokratis, suka musyawarah, tidak otoriter. Jadi orang yang imannya bagus, dia tidak otoriter, dia musyawarah, gitu. Bahkan ke anak-anak mau makan aja musyawarah. Nih Pak Bu, biasakan kalau mau makan di luar, katanya nanti hari Sabtu kita makan di luar ya, habis asar. Kita teh direbut teh terus halo-halo ke anak-anak teh. Bisi anak-anak punya janji sama temannya atau apa. Nanti kita makan di mana Nas gitu. Ini mah ujuk-ujuk. Keteh ganti baju. Kenapa? Ganti baju diajak dahar WSC ganti baju. Jadi ya gimana kudu musyawarah. Ya, gitu. Fa idza azamta fatawakal 'ala Allah. Kalau punya cita-cita, dia tawakal. Bu, Pak, orang tawakal itu dia punya cita-cita, lalu cita-citanya dia jalani dengan kesungguhan. Jadi orang yang punya buah iman itu cita-citanya suka bagus. Makanya kata Nabi, kalau kita minta sama Allah, kudu minta yang bagus-bagus. Idza sa'altumul jannata fas'alul firdaus. Kalau kamu minta surga, minta firdaus. Karena itu surga tertinggi. Lalu tapaki, lewati, jalani cita-cita permintaan kita itu dengan sesuai apa yang kita minta. Kalau kita minta surga firdaus, berarti amalan-amalan firdaus yang kita lakukan. Jangan sampai, ya Allah beri saya surga, kelas melati juga nggak apa. Pokoknya asal masuk surga ya Allah.
Kupras mati di atas alhamdulillah. Jangan. Makanya Anda lihat doa Robbana hablana itu ideal. Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna, kami jadikan kami imam bagi, bukan jadi orang takwa Bu, Pak, imam. Berarti imamnya ideal nggak? Nah, idealitas itu dibarengi dengan kerja keras. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu menyukai orang-orang yang tawakal. Jadi, ya, di akhir tahun ini kita evaluasi. Alhamdulillah Allah ngasih umur biologis. Allah ngasih umur kesehatan. Nah, sisa umur kita ini harus berkah. Caranya gimana? Dengan membina iman kita. Lewat MPI, lewat baca buku, lewat baca Quran, lewat pengajian. Dibina. Supaya iman itu berbuah. Awas ya, omongan saya ini kesimpulan. Berbuah. Surat Ibrahim ayat 24, kan udah dicatat deh. Udah ini. Ibrahim 24, 25. Nah, buah iman itu dijelaskan di Ali Imran 133 sampai 136. Berbuat baik sesuai kadar kemampuan kita, memaafkan, mengendalikan emosi, selalu berbuat baik kepada siapapun, sekalipun pada orang yang menyakiti kita. Terus sekalinya kita berbuat salah, kita segera mohon ampun, tidak mengulangi kesalahan. Sebab yang namanya manusia, boro-boro level kita, level Nabi juga pernah salah. Nabi Adam saja pernah salah, tapi beliau taubat. Kemudian dikuatkan lagi buah iman itu di Ali Imran 15, lembut. Jadi yang keenam lembut, nggak kasar. Ya, yang ketujuh musyawarah. Kan memaafkan kok udah tadi, tong disebut deh musyawarah. Demokratis, hidupnya tuh tidak otomatis. Tidak otomatis. Ayat begitu, tidak otomatis, tidak otoriter. Otomatis, tidak otoriter. Ya. Kemudian yang kesembilan selalu tawakal. Orang tawakal itu cita-citanya selalu bagus. Lalu cita-cita itu dia jalani dengan kerja keras. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini materi muhasabah akhir tahun, gimana di tahun depan ya kita bisa mewujudkan ciri-ciri buah tadi. Kalau buah tadi ada pada diri kita, semoga itu bagian dari keberkahan umur kita. Ya, insya Allah tahun depan kita bertemu. Ini perpisahan yang cukup lama, setahun. Jadi tahun depan kita bertemu dan insya Allah nanti saya juga ada muhasabah akhir tahun di Pusdai dengan Pak Ahmad Heriawan, dengan Pak Miftah, dengan Pak Oded ya, Pak Wakil Bu, sama Saudara Ahmad Mirudin. Jadi ada 5 nanti di Pusdai pada malam tahun baru ya, tanggal 31 pada ya malam ya. Sekiranya akan jadi masalah, ibu-ibu nggak usah, kecuali pergi sama suami. Sama pacar jangan, saya please, jangan sama pacar, sama suami ya kan gitu. Oke, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.